peduli dengan climate change misalnya, dengan job creation, dengan digital economy, dengan renewable energy dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dios dimanapun saja berada, kembali berjumpa dengan saya Iksan dari Dios Channel di Sydney, Australia. Hari ini saya akan menjumpai seorang politisi muda dari Indonesia yang lagi berkunjung ke Sydney, Australia. Generasi muda Indonesia yang sangat berbakat dan berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin besar di Indonesia nantinya, yang akan banyak membawa perubahan-perubahan pada Indonesia, pada negara kita, negara tercinta Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. May peace be upon us all. Bapak Imam dan bapak-bapak sekalian yang saya cintai dan banggakan, it's a great honor for me to be here, and thank you for having me at the UMA, United Muslims of Australia. I didn't imagine that this center is a complete facility, not only an Islamic center, regular Islamic center, which I know mainly for prayer and also for Islamic studies. But when I entered this building, he showed us to see the facilities, gym or fitness center facility, which is huge and complete. I told him that, Pak Tom, I visited Canberra, Melbourne and Sydney, different hotels, but I see the gym center here is more complete than the rest of the hotels that I experienced earlier. And also, you have even boxing facility downstairs and basketball court, full basketball court. So again, this is a special experience for me to understand more about UMA. And today, thank you very much for organizing this very beautiful event where I can have a silaturahim with my brothers from Indonesia. This is my final city after I visit Canberra, Melbourne, and also I met with a number of top government officials, politicians in the country, and I'm so happy. Thank you for your hard work, Pak Tom, to organize this visit where I can really express my desire and commitment to strengthen and enhance the cooperations and relations between Indonesia and Australia. In my capacity as chairman of the Democratic Party, one of the strongest opposition party in Indonesia, it's been a great experience to share ideas and also to discuss on several most pressing issues in the world today. We know that the war in Ukraine, for example, has impacted a lot of aspects in the world and also in our beloved country, Indonesia, especially with regards to economy, social economy, and also the various aspects in our life today. So we exchange ideas and how we can improve the relationship between the two countries as two good neighbors, but also as a responsible citizen of the world, regional player, and inshallah strong global players. Saya juga ingin menyapa, if I may continue my not speech but sambutan ini dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya senang sekali tadi mendengarkan satu persatu bahwa Bapak-Bapak sekalian ini sudah cukup lama tinggal di Australia, bahkan ada yang dari tahun 80-an, 70-an, 78 saya baru lahir Pak. Jadi kalau Bapak sudah di Sydney, saya baru lahir itu. Tetapi stay sampai dengan sekarang dan sudah
mengembangkan serta memajukan berbagai organisasi, termasuk juga komunitas Islam di Sydney dan juga Australia secara keseluruhan. Ini merupakan sebuah tanggung jawab moral kita, because brother, Indonesia, as you may very well know, that we are the largest Muslim population in the world. So it is in our best interest to portray, to represent peaceful Islam. Peaceful Islam, especially important because we are living now in a digital era where you can have all the information in the world. At the same time, disinformation, misinformation about Islam. Radicalism, terrorism is not Islam. They have no religion. And we must fight them together. Dan tentunya Bapak Ibu Bapak sekalian, saya ingin terus mendengarkan, ingin terus berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat dimanapun berada. Saya izin melaporkan kepada Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, dalam kapasitas saya tentunya melakukan kunjungan ke berbagai daerah dari Aceh sampai dengan Papua. Saya tadi juga melihat begitu lihat pecinya pasti dari Aceh, dan tentunya kita ingin masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa hidup dalam sebuah situasi yang damai, bersatu, harmonis, toleransinya bisa dijaga. Kita ingin Indonesia tumbuh menjadi negara yang semakin maju, tetapi juga semakin sejahtera. Dan kunci dari itu semua adalah persatuan kita. Kita sering sekali mengglorifikasi, sering sekali mengkampanyekan unity in diversity. Tetapi kenyataannya akhir-akhir ini kita merasakan terjadi disharmony, disunity among ourselves, di antara sesama warga bangsa. Bahkan yang lebih menyedihkan, sesama umat Islam juga sering gontok-gontokan, sering terjadi bentrok yang sangat tidak diperlukan sebetulnya, karena selalu ada dialog, selalu terbuka ruang untuk tabayun, berkomunikasi. Kalau kita sering melakukan interfaith dialogue di Australia ini misalnya, mengapa tidak itu juga yang kita lakukan di Indonesia, termasuk khususnya dalam konteks membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Saya juga termasuk I'm a strong believer that umaro dan ulama itu harus selalu bersatu, selalu berdiskusi satu sama lain. Umaro yang tidak mendengarkan ulama adalah mereka yang sombong, yang tidak ingin dicampuri urusan politiknya misalnya, atau urusan pemerintahannya misalnya. Karena bagaimanapun menjalankan pemerintahan, menjalankan negara yang demokrasinya begitu dinamis dan masyarakat yang begitu majemuk, maka haruslah selalu mendengarkan pesan-pesan dan juga nasihat-nasihat dari para ulamanya. Kalau ada yang mengatakan paling tidak bagusnya 3 poros, intinya mencegah terjadi polarisasi. 2 poros berarti benar-benar berhadapan-hadapan. Sebetulnya begini Pak, mau 5 poros, 4 poros, 3 poros, pada akhirnya berhadapan-hadapan. Karena akan ada 2 putaran berhadapan-hadapan juga. Yang jelas benar, memang itu akan memperkecil. Tetapi bagi saya lebih penting lagi kita mencegah itu dengan segenap tenaga, tetapi dengan catatan, tidak boleh justru penguasa, bahkan para pemimpin kita yang menciptakan perpecahan itu sendiri. 5 poros pada akhirnya 2 poros, 3 jadi 2 juga. Tetapi alangkah baiknya jika tidak ada upaya dari siapapun untuk menghentikan siapapun. Not fair, nggak adil. Setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Kenapa kemudian seperti ada kekuatan besar, termasuk para pemodal besar yang bisa ngatur-ngatur, match fixing, baku atur. Udahlah kalau begitu si A lawan si B aja.
hasilnya siapapun menyenangkan buat kita. Itu mengkerdilkan demokrasi, memundurkan kualitas demokrasi kita, dan yang rugi lagi-lagi adalah rakyat. Negara sebesar Indonesia, 270 juta, the third largest democracy in the world setelah India dan Amerika Serikat. Kok bisa diatur seperti itu? Seperti tidak ada lagi yang punya kans, tidak punya kapasitas untuk maju menjadi calon pemimpin, termasuk menjadi wakil-wakil rakyat. Jadi ini yang perlu kita suarakan. Jangan ada upaya untuk menghentikan siapapun. Jangan atas nama stabilitas. Kalau dua kan lebih stabil. Kata siapa? Lebih murah. Kata siapa? Bukankah kosnya juga tinggi sekali 2019 kemarin? Berapa yang meninggal juga? Menyedihkan. Semoga husnul khotimah. Tetapi yang jelas kita berharap demokrasi kita makin matang. Nah, supaya tidak menjadi sempit ruangnya, dibukalah ruang itu, dan jangan ada yang memaksakan diri harus begini harus begitu. Biarkan masyarakat yang memilih. Itu respon saya terhadap berapa poros yang sebaiknya hadir. Tetapi saya punya keyakinan bahwa kalau itu diberikan dengan adil, siapapun boleh dan siapapun bisa tanpa ada tekanan apapun. Saya ulangi, tekanan apapun, baik menggunakan instrumen hukum maupun menggunakan money power yang bisa mengubah atau merombak itu semuanya. Pertanyaan kedua tadi, sudah siapkah berkoalisi? Kami terus membangun komunikasi sebaik-baiknya. Chemistry itu dibangun dengan proses kesamaan visi dan misi. Yang jelas, kalau ada yang bertanya, lalu tunggu apa lagi? Saya dan kawan-kawan di Nasdem maupun PKS sepakat bahwa jangan sampai kita buru-buru, gopoh, kemudian bubar. Jadi ibaratnya PDKT tapi tidak kepelaminan, itu nggak buat apa begitu kan? Lebih baik kita siapkan dengan baik-baik, dengan solid, tetapi begitu declare momentumnya ada, maka hanya look forward ke depan dan untuk menang, bukan berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang dan bubar. Bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu tujuan kami tentunya ingin sukses dan menang bersama. Ada yang bertanya tadi, youth politics. Ini penting sekali. 60% dari pemilih kita 2024 itu umurnya 17 hingga 39 tahun. Generasinya Y dan Z. 120 jutaan pemilih. Dan itu adalah sesuatu yang besar. Para anak muda ini ingin tahu secara rasional kalau mereka harus terlibat dalam politik. Politik itu dari mulai datang ke TPS maupun partisipasi aktif dalam kegiatan kampanye dan partai politik. Itu ada spektrumnya. Tetapi paling tidak yang paling sederhana, datanglah ke TPS. Menggunakan hak suaranya. Nah, menggugah mereka tidak bisa hanya menggunakan kampanye yang retorik. Mereka ingin tahu secara detail apa yang akan kita perjuangkan, platformnya seperti apa, tujuannya kemana. Mereka kritis dan kita siap untuk dikritisi. Dan saya membuktikan diri bahwa dengan mencoba mendengarkan masyarakat, terutama generasi muda dalam dan luar negeri, termasuk kemarin di ANU, di Monash dan di University of Melbourne, membuktikan bahwa memang anak muda harus diajak berdiskusi, berdialog. Karena masa depan mereka ya sangat ditentukan oleh politik kita hari ini. Bicara 10-20 tahun ke depan, itulah milik mereka. Oleh karena itu, saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat benar-benar berusaha membangun platform yang lekat dan bisa di-approach oleh generasi muda sekarang. Terutama dalam membangun narasi yang memang menjadi perhatian dan interest mereka. Sekarang mereka sangat peduli dengan climate change misalnya, dengan job creation, dengan digital economy, dengan renewable energy dan lain sebagainya. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Kemudian